adik-adik kelas 7, jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak membawakan topik sumber energi dan perubahan bentuk energi. Ada 3 tujuan pembelajarannya nanti. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk energi itu. Yang kedua nanti, kalian dapat menjelaskan perubahan bentuk energi. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan konsep energi terbarukan dan tak terbarukan. Sedikit mengulang, apa sebenarnya energi itu? Energi kemampuan melakukan usaha. Ini sudah pernah kita bahas ya. Atau kerja. Terus energi memiliki beberapa bentuk. Antara lain misalnya energi potensial, ini juga kita bahas. Energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. Apa itu energi potensial? Sedikit mengulang, energi potensial itu energi yang memiliki benda. Ini materi, bisa juga ini disebut dengan benda ya. Karena kedudukan, lokasi atau tempatnya. Benda yang diletakkan di atas meja pasti memiliki energi potensial. Karena energi potensial gravitasi inilah, maka benda itu bisa jatuh kalau terlepas dari meja, bergerak dari meja ke tanah. Contoh, batu di ketapel, tahu ketapel ya? Mungkin sekarang udah jarang digunakan ya. Mendapat energi saat karet ketapel diregangkan. Energinya itu energi potensial yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Nah, konsep energi kinetik itu adalah bentuk energi ketika suatu benda atau materi berpindah atau bergerak. Kalau dia bergerak berarti memiliki kecepatan ini nanti ya. Ada kecepatannya. Setiap benda atau materi yang berpindah bergerak memiliki bentuk energi yang disebut energi kinetik atau energi gerak. Seperti itu sedikit pengulangan konsep bentuk energi. Nah, seperti ini gambarnya. Seseorang yang mendorongnya ke bawah. Ini belum digerakkan. Pasti dia memiliki energi potensial karena ada ketinggian ini. Dari permukaan ada ketinggiannya. Ketika dia menjatuhkannya, ada kecepatannya di sini. Kecepatan itu lambangnya V. Ini kemarinnya. Nah, ini ketika busur ditarik, ada perubahan kedudukannya. Ini energi potensial juga ya. Nah, terus energi ini adalah energi yang dikandung dalam suatu zat. Ini umumnya bisa makanan, bisa juga nanti misalnya bahan bakar kendaraan, misalnya bensin, atau baterai bisa. Contoh ini tadi ada ini kan makanan. Nah, energi listrik itu energi yang memiliki muatan listrik, konsep muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah bentuknya menjadi misalnya lampu atau sumber tegangan atau gardu listrik. Nah, pertanyaan sumber energi. Sumber energi itu apa sih? Di sini sudah jelas dikatakan. Sumber energi segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi itu disebut energi. Misalnya panas matahari itu menghasilkan energi. Apalagi di sini ada spiritus. Spiritus sebagai bahan bakar itu sumber energi. Terus listrik dan arang yang dibakar menggunakan setrika merupakan sumber energi. Jadi listrik ini juga sumber energi. Arang juga dibakar itu sumber energi. Terus pada zaman prasejarah mungkin kayu itu sumber energi ya, dibakar dia, dan batu. Sampai saat ini bahan bakar minyak bumi dan gas itu juga digunakan untuk keperluan hidup manusia karena merupakan sumber energi juga dia. Jadi sumber energi itu sesuatu yang bisa menghasilkan energi, menciptakan energi. Itu dia intinya. Perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan kita
sering kita tidak sadari. Perubahan itu secara tidak sengaja telah kita manfaatkan dan sering kita lihat setiap hari. Contoh, ketika buah yang jatuh dari pohonnya atau benda lain yang terjatuh ke bawah. Apakah yang bisa kita perhatikan dengan baik? Mungkin ketika benda jatuh akan terdengar bunyi sampai ke tanah. Benda yang jatuh juga itu mengalami perubahan energi apa di sini? Energi gerak yang biru sini menjadi energi bumi karena kedengaran bunyinya. Terjadi perubahan energi bumi. Energi yang lain mungkin yang pernah tidak kita perhatikan ketika benda terjatuh, maka tanah tempat terjadi itu akan terjadi tumbukan, terasa hangat dia. Tumbukan menghasilkan adanya panas. Berarti sini energi gerak tadi dia ketika jatuh berubah menjadi energi panas. Dari sini bisa kita ketahui bahwa energi itu bisa berubah bentuk ya. Misalnya energi gerak menjadi energi bumi dan energi panas. Perubahan energi yang terjadi pada setiap benda tidak akan mengurangi energinya yang ada pada benda itu. Jadi ketika terjadi perubahan energi itu tidak akan mengurangi energi, tidak mengurangi. Karena sifat energi tidak pernah berkurang, itu perlu diperhatikan, tidak pernah berkurang dan atau hilang. Namun bisa diubah menjadi energi lain. Itu nanti yang namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak pernah hilang. Energi dia hanya bisa berubah bentuk tadi ya. Nah, perubahan energi yang telah kita perhatikan bisa kita manfaatkan. Lantas apa saja perubahan bentuk energi yang sudah kita manfaatkan selama ini? Pertanyaan untuk kita. Contoh di sini ada energi surya ya. Ini konsep yang paling terbarukan sekarang. Energi matahari. Energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan namanya nanti ini panel surya. Nanti kita lihat secara khusus ini panel surya. Menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari itu kan merupakan sumber utama energi pada panel surya. Daya listrik yang dihasilkan tergantung pada intensitas cahaya matahari. Jadi dayanya pada intensitas cahaya matahari. Intensitas itu ya keterangan dari cahaya matahari itu seberapa terang dia. Kalau pas dia mendung ya kuranglah intensitasnya. Panel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi bentuk lain. Ini dia. Ini panel surya ini. Ini ada tiang-tiang ini tiang itu semua panel surya. Ini rumah ini juga ada panel surya di sini. Ini panel surya. Surya kan. Ini juga ini. Yang ini. Jadi panel surya itu digunakan bisa di rumah, di lampu penerangan jalan ya. Nah, bagaimana konsepnya? Seperti ini skema perubahan energi pada panel surya. Jadi matahari di sini ada panel surya. Di panel surya ini sebenarnya ada yang namanya logam silikon biasanya ya. Silikon ataupun germanium ya. Biasanya logam silikon itu diambil dari pasir di laut ya. Ada itu logam silikon. Nah, dia akan nanti disinari, nanti dia akan menghasilkan energi listrik di sini perubahannya. Energi listrik DC. Terus nanti ada solar charger controller. Jadi ini mengontrol muatan dari yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Terus ini masih disalurkan ke aki, ini energi DC terus nanti ke inverter. Jadi inverter di sini dia mengubah energi DC menjadi AC. Dari inverter baru bisa menyalakan lampu atau ini televisi atau laptop ini ya, setrika. Konsepnya seperti itu, sederhana. Nah, yang berikutnya, sumber energi itu digolongkan menjadi dua macam ya. Ada nanti yang pertama sumber energi tak terbarukan. Ini contohnya gas alam ya. Gas alam misalnya metana yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Oke. Terus ada nanti
batu bara. Ini sumber energi tak terbarukan. Energi batu bara merupakan bentuk energi alami penting dan tersedia langsung dari bumi, yang awal dikembangkannya dari tanaman dan kehidupan vegetasi yang telah terkubur dalam kerak bumi selama jutaan tahun lalu. Tapi batu bara dan gas alam nanti kan akan habis, maka dikatakan sumber energi tak terbarukan. Contoh ini, nuklir. Energi nuklir juga merupakan energi hasil dari proses kimia melalui reaksi yang namanya reaksi fisi, reaksi fusi. Nanti ini di SMA ya, mulai pada sebuah inti atom. Fisi itu nanti pembelahan, fusi penggabungan. Biasanya reaksi fisi dan fusi itu terjadi pada reaktor atom ya. Ini juga energi tak terbarukan, karena nanti sebenarnya bahannya itu memang zat radioaktif yang mungkin persediaannya terbatas sebenarnya. Minyak bumi, ini juga persediaannya terbatas ya. Contoh energi tak terbarukan. Biomasa lagi ini. Ini bahan ini berasal dari tanaman ataupun hewan atau mikroba ya. Biomasa itu merupakan bahan yang dapat diperbarui. Contoh misalnya pohon, tanaman, prodi, dan residu. Residu itu sisa, serat-serat tanah, limbah. Jadi sampah-sampah sebenarnya. Baik sampah dari hewan, tumbuhan yang merupakan bahan organik. Nanti bagaimana prosesnya nanti akan kita lihat. Tapi itu kan dia termasuk energi tak terbarukan. Terus ada energi terbarukan, contoh energi matahari tadi, energi surya. Contoh peralatannya tadi bisa kita lihat panel surya ya. Ini energi matahari ini persediaannya cukup lama baru habis. Contoh energi tidal. Energi tidal ini energi yang merupakan pasang surut air yang sering disebut sebagai energi pasang surut. Ini energi tidal. Jadi pasang surut air laut ataupun ini juga, ini kan persediaannya lama baru habis. Ada energi angin. Energi angin nanti ini sering disebut nanti pembangkit listrik tenaga bayu. Listrik tenaga bayu ya, PLTB. Ini nanti B itu bayu. Energi angin ini memanfaatkan bahwa di daerah itu kecepatan anginnya cukup tinggi ya, memutar kincir. Nanti dalam kincir itu ada nanti peralatan yang mengubah energi listrik, konsep generator ya. Terus ada pembangkit listrik tenaga air, ini juga termin energi terbarukan. Karena apa? Karena kan persediaan air itu sebenarnya tidak akan habis, cuman ya perlu kita agar air tidak kering saat musim kemarau ya, berarti harus penghijauan dari sekitar bendungan ya. Biasanya air itu kan disimpan dalam satu waduk. Ini energi terbarukan karena sumbernya jarang habis, cukup lama baru habis. Nah kalau begitu apa sih beda energi terbarukan dan tak terbarukan? Yang pasti yang pertama, kalau dia terbarukan berarti sumbernya lama baru habis. Kalau tak terbarukan sumbernya itu ya terbatas. Terus nanti biasanya kalau dia energi terbarukan, misalnya energi air, tadi ada lagi energi angin, ada energi tidal ini pasang surut, dan ada energi matahari. Biasanya itu dia tidak membuat polusi. Jadi dia lebih bersih dia sumbernya dibandingkan energi biomasa, nuklir, minyak bumi, ada polusinya. Jadi itu ciri khasnya. Nanti bisa kalian lihat lagi di beberapa sumber, mungkin di internet. Seperti itu konsep sumber energi dan perubahan bentuk energi ya, terutama tadi pada panel surya ya, berubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik ya. Oke, mungkin tadi bisa saya jelaskan dalam konsep pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Selamat pagi.